begitu orang mendengar politisi, ada satu degradasi persepsi yang luar biasa. Yang namanya politik itu bukan arena yang hari ini dipandang terhormat. Minimal waktu saya kecil, orang tua saya sering memberikan buku biografi. Nanti diberi biografi siapa? Agus Salim, Hatta, Soekarno, Natsir. Siapa sih mereka itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin politik, tapi dijadikan contoh di rumah-rumah. Kenapa? Karena mereka memimpin dengan membawa integritas. Mereka memimpin dengan membawa nilai. Mereka memimpin dengan perjuangan. Hari ini melihat wilayah politik, kita sering menyaksikan rasanya di sana bagi-bagi kue saja. Ada kekhawatiran dan coba cek orang-orang tua berapa yang meminta anaknya. Coba lihat tonton talk show di TV. Nanti tolong ya jadi seperti itu. Rasanya jarang hari ini. Di sisi lain, urusan pangan, urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, infrastruktur, siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah mereka-mereka yang berada di wilayah politik. Jadi, di satu sisi tempat ini adalah tempat yang menentukan kita, dan mereka semua yang berada di wilayah politik ini mewakili kita dan bertindak atas nama kita. Segala yang mereka katakan, yang mereka lakukan adalah atas nama seluruh bangsa Indonesia. Nah, saya dalam situasi di mana saya harus pilih. Saya ambil jalur yang biasa nih, yang sekarang, atau saya pindah dan masuk di wilayah ini. Kenapa? Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Kalau saya hanya memikirkan soal kenyamanan, saya rasa kerjakan yang sekarang ada. Ini jalan nyaman, jalan damai, penuh tepuk tangan, penuh puji-pujian. Tidak ada masalah. Dan kalau saya melakukan itu, kira-kiranya akan ramai dengan pujian. Tapi bila saya ambil ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya, bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau kita tidak mau melakukan ini dan hanya duduk nyaman, ya kalau saya lipat tangan aja dari luar menyaksikan proses ini, mengkritik, menunjukkan di mana kurangnya, saya rasa kita sudah punya stok cukup banyak kritik. Yang kita kurang hari ini adalah stok yang mau langsung turun tangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Saya tidak berharap semuanya sudah diselesaikan di awal. Justru menurut saya, dengan terlibat, saya bisa ikut memperjuangkan agar proses ini diatur dengan baik. Jika saya tidak berada di sini, keluar saja, maka saya nggak bisa ikut menentukan. Dan menurut saya, disitulah letak uji kepemimpinan, leadership. Apakah kita mau segalanya sudah ditata lalu datang? That is ceremonial leadership. Kalau pejuang, hadapi, jangan mundur, bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Kalau kita datang semuanya sudah diatur, tata upacara namanya. Karenanya ini sebuah proses yang menurut saya harus diperjuangkan terus. Diperjuangkan karena sudah dijanjikan sebagai proses yang terbuka, proses yang fair, dan kita sebagai bagian yang berada di sana punya kewajiban moral untuk memperjuangkannya. Ini adalah tawaran untuk masuk ke rute yang terjal. Haruskah saya, jika saya bertemu dengan kakek saya, mengatakan pada beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, saya tidak mau ikut mengurusi. Kenapa? Karena saya takut dikritik, saya takut dicaci, karena wilayah politik hari ini beda dengan wilayah politik pada saat beliau terlibat. Pada saat mereka terlibat, ini orang-orang yang menjaga integritas di dalam berpolitik. Hari ini itu mengalami penurunan yang luar biasa. Haruskah saya bilang pada ya, saya nggak mau, saya takut dikritik. Di situ sebenarnya saya katakan tidak. Saya siap, saya akan hadapi ini semua. Saya akan lewati rute ini. Dan saya akan bisa bilang, jika saya harus bertemu, saya akan bilang, saya ikut turun tangan seperti kakek saya dulu memilih untuk turun tangan. Dan biarkan anak-anak saya nanti menengok pada catatan yang sekarang ada. Bahwa orang tuanya tak mundur, orang tuanya tak gentar hanya karena khawatir dikritik sana-sini. Saya melihat badai kritik ini sebagai sebuah
konsekuensi normal atas potret wilayah politik sekarang. Jadi pada saat 17-an kemarin, itu sebuah turning point yang luar biasa. Dan pada saat itu kemudian saya merasa yakin, bismillah, saya ambil rute ini, saya luruskan niatnya, saya tegaskan sikapnya, dan saya ambil putusannya. Saya jalani, dan insya Allah dengan ini saya ikut turun tangan untuk mewarnai dan memberi makna bagi republik yang kita cintai ini.